Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih? Hai. Di sini kami akan melakukan podcast laporan praktikum bioteknologi konvensional proses pembuatan tempe. Oh ya, sebelum kita masuk ke materinya, aku mau nanya-nanya dulu nih sama narasumber-narasumber yang ada di sini. Boleh perkenalan dulu nggak sih, biar kita itu makin akrab, biar semuanya juga pada tahu. Boleh dong. Soalnya kan teman-teman semuanya kan belum pada tahu kan dengan narasumber-narasumber yang ada di sini. Mulai dari kakaknya yang ada di kiri saya, mungkin yang baju biru, bisa perkenalan dulu. Hai, perkenalkan nama saya Naili dari kelas 16. Hai Kak Naili. Hai. Selanjutnya ada narasumber kedua yang ada di sebelah saya nih. Boleh perkenalan dulu nggak sih Kak? Boleh. Perkenalkan, nama saya Melani dari kelas 16. Hai Kak Melani. Hai. Yang ketiga ada narasumber yang ada di sebelah saya nih. Boleh perkenalan dulu nggak Kak? Boleh. Perkenalkan, nama saya Zahra Bintan dari kelas 6. Hai Kak Zahra. Hai. Dan yang terakhir nih ada narasumber yang kebetulan cowok sendiri di kelompok kita ya. Ya boleh perkenalan dulu Kak, namanya siapa? Nama saya Pradita Fajar dari kelas 16. Hai Kak Pradit. Hai. Sebelum mulai nih, sebelum kita nanya-nanya ke bagaimana proses pembuatan tempe, aku ingin nanya-nanya dulu nih, gimana sih kabar kalian semua akhir-akhir ini? Mulai dari Kak Naili dulu, mungkin boleh lah ya Kak ya? Boleh banget. Kabarku baik. Tapi kalian ngerasa nggak sih kalau seminggu akhir-akhir ini tuh banyak banget kerja kelompok di kelas kita? Bener Iya, banget. banyak Pol. Kayak biologi, ekonomi, sejarah, nggak apa-apa biar tahu. Curhat dikit nggak apa-apa ya. Ya benar-benar aku juga ngerasain sama apa yang dirasain sama Kak Naili. Banyak banget sama kerja kelompok akhir-akhir ini. Semoga Kak Naili cepat nyelesain kerja kelompoknya ya. Semoga Amin. kelompokannya cepat selesai. Kedua mau nanya-nanya nih sama Kak Melani, bagaimana kabarnya Kak Melani untuk akhir-akhir ini? Biasa aja, nggak ada yang kayak luar biasa hari-hari kemarin. Ada web. Hari ini kabarku enak. Emang gak ada yang berbeda gitu Kak dari hari-hari sebelumnya? Nggak ada sih. Kayak flat gitu tiap hari. Kak Melani semoga hari-hari kedepannya bisa semakin bahagia ya, bisa semakin tambah bahagia, tidak flat seperti sebelumnya. Amin. Ya mau nanya nih sama Kak Pinkan, gimana kabarnya Kak Pinkan akhir-akhir ini? Kabarnya akhir-akhir ini Agak ente tuh agak katanya. ente. Ini bisa ente, bukan agak ente. Kasihan Kak Pinkan teman-teman, kasihan banget. Semoga Kakak Pinkan Gak apa-apa, sembuh gak ya apa-apa. dari entenya. Kenyang. Kasihan korban ente Kak Pinkan ya. Yang terakhir nih ada Kak Pradit. Gimana kabarnya Kak Pradit akhir-akhir ini? Kalau kabarnya sendiri ya lumayan bagus dari sebelumnya. Oke. Lebih bagus gimana Kak, bisa dijelasin lebih lanjut lagi signifikan? Ya pokoknya lebih bagus, lebih baik. Semoga kedepannya juga semakin bagus. Siap. Nah, aku mau nanya nih sama narasumber pertama kita, yaitu Kak Pinkan. Aku mau nanya, gimana sih Kak cara melakukan fermentasi pada tempe sendiri ini? Nah, fermentasi pada proses pembuatan tempe ini dilakukan dengan menumbuhkan jamur. Jamurnya itu bernama Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Nah, jamur-jamur tersebut menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifa. Nah, benang-benang itu mengakibatkan biji-bijian kedelai sehingga terikat dan membentuk kesatuan struktur yang kompak. Oke, dari penjelasannya Kakak Pinkan, mungkin kalian jadi tahu kan bagaimana cara untuk melakukan fermentasi pada tempe sendiri ini ya. Kedua, aku ada pertanyaan lagi nih untuk Kak Pinkan. Apa fungsi peredaman kacang kedelai sebelum dikukus Kak? Nah,
Fungsi peredaman kacang kedelai sebelum dikukus itu untuk hidrasi biji kedelai dan menghasilkan fermentasi asam laknat secara alami agar diperoleh keasaman yang dibutuhkan untuk pertumbuhan fungi atau jamur. Oh, jadi kita jadi tahu kan ya bagaimana apa sih fungsi dari peredaman kacang kedelai sebelum dikukus. Kan penting tuh untuk mengukus kacang kedelai sebelum diproses pembuatannya. Kedua, aku mau nanya nih sama Kak Pradit. Aku ada pertanyaan buat Kak Pradit. Apa fungsi dari perebusan kacang kedelai, Kak? Fungsi dari perebusan kacang kedelai yaitu kacang kedelai ini sebagai proses hidrasi, yaitu agar biji kedelai menyerap air sebanyak mungkin. Perebusan juga dimaksudkan untuk melunakkan biji kedelai supaya nantinya dapat menyerap asam pada tahap perendaman. Nah, jadi dari penjelasannya Kak Pradit ini teman-teman pada jadi tahu kan apa fungsi dari perebusan kacang kedelai ini sendiri? Aku ada pertanyaan lagi nih buat Kak Pradit. Apa sebabnya biji kacang kedelai yang digunakan kulitnya harus dikelupaskan terlebih dahulu? Penyebab biji kacang kedelai yang digunakan kulitnya harus dikelupaskan adalah agar miselium fungsi dapat menembus biji kedelai selama proses fermentasi. Oh, jadi gitu ya guys ya. Jadi kita jadi pada tahu kan ya, kayak di sini Ya. juga pada tahu kan ya. Apa sih fungsi dari sebab biji kacang kedelai Harus jika dikupas kulitnya dulu. itu harus dikupas dahulu. Itu sangat penting ya teman-teman ya. Jadi jangan Ya. asal untuk langsung direbus, itu gak baik ya, gak baik. Harus dikupas terlebih dahulu. Terus setelah itu dikasih ragi. Iya, benar-benar. Gitu. Selanjutnya aku ingin nanya nih dengan narasumber kita Kak Naili. Mengapa kebersihan tempat kerja selama pembuatan tempe harus dijaga? Nah, untuk kebersihan tempat kerja selama pembuatan tempe harus dijaga karena menghindari kontaminasi bakteri yang akan menghambat dan merusak fermentasi dari tempe, sehingga pertumbuhan jamur akan baik. Jadi itu fungsi untuk tempat kerja pembuatan tempe itu harus bersih. Jadi biar bakterinya itu nggak terkontaminasi gitu ya. Kebersihan itu sangat penting ya teman-teman. Apalagi ketika kita untuk membuat makanan seperti tempe itu sangat penting banget agar bakteri-bakterinya itu tidak masuk ke dalam makanannya sendiri. Iya. Ya kan? Supaya tempenya jadinya bagus. Nah, benar. Apalagi tempe sendiri itu adalah bagian dari iman. Kok iman? Kok iman? Ya ini kan biologi Maaf ya, agama ya. pada guys, pada. Dari kebutuhan Apaan kok pas hari jadi kalau bersih itu sehat. Kok 5 huruf bergizi tempe. Kebersihan Oke, juga cuman salah satu bercanda, bagian guys, dari cuman iman ya bercanda. teman-teman ya. Boleh. Selanjutnya aku mau nanya nih kepada narasumber terakhir kita yaitu Kak Melani. Mengapa kantong plastik yang digunakan untuk pembungkusan harus diberi lubang-lubang? Karena apa itu kan kantong plastik harus dikasih lubang-lubang tuh biar udara yang ada di plastik itu bisa masuk gitu loh. Jadi itu fungi itu berkembangnya membutuhkan oksigen. Jadi biar tumbuhnya tuh biar kayak cepet gitu. Nah itu tuh buat seperti yang dijelasin Kak Melani ini, mungkin kalian pada bingung kan atau ada yang belum tahu. Kalau kalian pasti mau masak tempe atau habis membeli tempe tuh kantong plastiknya tuh dilubang-lubangi. Nah itu tuh ada fungsinya sendiri ya Kak Melani ya. Iya, jadi itulah fungsinya kenapa plastik itu harus dilubang-lubangi. Dan ini proses pembuatan tempe kedelai. Pertama cuci bersih kedelai. Setelah itu kedelai direbus hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan api dan tunggu sampai dingin. Setelah dingin, kedelai diremas-remas hingga kulitnya mengelupas. Setelah itu, kedelai disaring berulang kali dan hingga tidak ada sisa kulit kedelai. Setelah itu, rebus lagi kedelai kurang lebih 44 menit. Setelah 44 menit, kedelai ditiriskan dan tunggu sampai dingin. Setelah dingin, masukkan lagi ke kedelai dan aduk hingga rata.
Setelah rata, masukkan kedelai ke dalam kantong plastik. Dan jangan lupa plastik diberi lubang-lubang dengan menggunakan tusuk gigi. Setelah kalian melihat video proses pembuatan tempe yang sudah ada sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pembuatan tempe melalui tahap perendaman, pengelupasan kulit kacang, pengukusan, peragian, dan yang terakhir yaitu pembungkusan. Fungi yang berperan dalam pembuatan tempe adalah Rhizopus sp. Dari semua bahan dasar yang digunakan, kacang kedelai adalah dasar utama yang paling bagus dan baik untuk digunakan. Diikuti dengan daun pisang, lebih baik dari plastik untuk membungkus tempe. Tetapi karena di zaman sekarang, mungkin karena perkembangan zaman, orang-orang lebih memilih pada pembungkus yang instan, lebih praktis juga dengan adanya plastik tersebut. Jadi orang-orang zaman sekarang mungkin lebih mengutamakan untuk menggunakan plastik. Jadi setelah kesimpulan ini, teman-teman pasti pada tahu kan ya bagaimana proses pembuatan tempe ini. Sebelum penutupan, aku ada sedikit pantun nih, kalian bisa jawab ya, cakep gitu. Siap. Cuci tangan sampai bersih. Cakep. Sekian, terima kasih. Dadah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.